Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pembahasan kita sekarang tentang bacaan sulit. Bacaan sulit dalam juz 12. Kita terus saja masuk yang nomor 1 dalam surah Hud ayat 6. Di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini hukumnya mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya, da ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh, wa ma min dabbatin fil ard. Dabbatin fil ard. Kita panjangkan 6 harkat, da ini baru masuk ke tasydidnya. Dabbatin. Seterusnya dalam ayat 30, di sini ada da mati bertemu ta. Ini hukumnya idgham mutajanisain. Bermakna da ini tidak kita baca. Da ini yang hukum asalnya qalqalah, ada pantulan tidak dibaca. Jadi bunyi ra ini terus melompat ke ta. Contoh, in tarattuhum. Seterusnya dalam ayat 35, di sini ada sifir mustatil. Bermakna na ini pendek jadinya. Oke, nah ini pendek. Sedangkan di sini ada yang baca baria. Ini bukan baris di atas, tapi tanda mat. Tanda mat ini punya ri. Jadi ri ini panjang sebab tanda mat dan ya mati. Oke, ri ini panjang sebab tanda mat dan ya mati. Dan ini huruf mim ya, ini huruf mim. Mim baris bawah. Dan mim ini panjang ya mati. Kita baca, fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma wa ana bari'um. Nah ini pendek, ini bacanya bari'um. Seterusnya dalam ayat 41 dan 42, di sini ada bacaan imalah. Ini ada tanda diamond di sini. Kalau dalam mushaf Indonesia itu ada tulisan imalahnya. Imalah itu maksudnya memiringkan bacaan. Yang asalnya dibaca majraha, dibaca menjadi majreha. Kita baca, bismillahi majreha wa mursaha. Majreha wa mursaha. Seterusnya di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ini nun wiqayah. Cara bacanya, tanwin ini kita buang barisnya 1, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Bacanya, wa nada nuhun ibnahu wa kana. Nuhun ibnahu. Sedangkan di sini ada ba mati bertemu dengan mim yang ada tasydid. Ba ini tak dibaca ya. Jadi yang asalnya ba mati ini qalqalah, ada pantulan, tidak dibaca lagi. Karena ka ini terus melompat kepada mim yang ada tasydid. Contoh, ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Dan ini hukumnya idgham mutajanisen karena pada tempat yang sama, pada dua bibir.
Ya bunayyarkam ma'ana. Ka terus masuk ke mim. Seterusnya dalam ayat 54, di sini ada yang baca baria. Baria. Jadi ini bukan baris di atas, ini tanda mat. Nah, tanda mat ini punya ri. Jadi ri ini panjang sebab tanda mat dan ya mati. Kita baca anni bari'um mimma bari'um. Seterusnya dalam ayat 68, di sini ada da, di atasnya ada sifir, menandakan da ini dibaca pendek. Oke. Da ini dibaca pendek karena ada sifir. Contoh, ala inna samuda kafaru. Samuda kafaru. Da ini pendek sebab sifir. Seterusnya dalam ayat 72, kita bertemu lagi dengan sifir. Nah, sifir mustatil. Jadi na ini kita pendekkan. A'alidu wa ana ajuz. Wa ana ajuz. Nah ini pendek karena ada sifir. Seterusnya dalam ayat 81, di sini ada dua huruf mati. Ba mati, hu ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, dua-duanya harus kita baca. Contoh, inna mau'idahumus subh. Subh. Ha ini di tengah-tengah tenggorokan. Mau'idahumus subh. Seterusnya dalam ayat 86 dan 87, di sini ada ketemu lagi dengan sifir. Oke, sifir mustatil, bermakna na ini dibaca pendek. Wa ma ana alaikum bihafiz. Ana alaikum. Sedangkan di sini pada ayat 87, ini syah, panjang sebab tanda mat dan alif kecil. Setelahnya ada hamzah di atas waw, maka yang dibaca hamzahnya bukan wawnya. Dan hamzah ini baris depan. Nah, ini hamzah ini pendek, maka kita matikan. Nah, jadi bacanya manasya. Manasya. Kita panjangkan sya ini 6 harkat baru masuk ke hamzah matinya. Manasya. Seterusnya dalam ayat 88, di sini ada dua huruf mati. Nun mati, u ini pendek maka kita matikan. Maka dua-duanya harus kita baca. Contoh, anhaakum an. Anhaakum an. Ha ini di pangkal tenggorokan, harus terdengar hanya. An. Di sini pun ada dua huruf mati, ain mati, tu ini pendek maka kita matikan. Nah, dua-duanya harus kita baca. Mastatot. Mastatot. Ta mati ini hamas, berangin, mesti terdengar tanya. Mastatot. Seterusnya dalam ayat 97, di sini ada ketemu ini alif di bawahnya hamzah. Nah, jadi la ini bukan panjang lagi ya, bukan panjang sebab alif, karena alif ini sudah dipakai oleh hamzah. Nah, hamzahnya baris bawah. Dan setelahnya ini ada ya mati. Nah, ya mati ini ada pula sifir. Maka i ini pendek ya, tidak jadi dipanjangkan. Kenapa dibaca pendek i ini? Karena ada sifir. Kita baca wa malaihi fattaba'u. Wa malaihi fattaba'u. Jadi la ini pendek, i ini pun pendek, dan hi ini panjang ya, kecil. Selanjutnya dalam ayat 109, di sini ada hamzah di atas waw. Yang dibaca adalah hamzahnya ya. Nah,
Yang dibaca hamzahnya. Contoh, ya'budu haula. Hamzah ini mati, harus terdengar hamzahnya. Haula. Di sini ada dua huruf mati, ba mati dengan lu ini pendek. Maka lu ini kita matikan. Dua-duanya kita baca. Min qabl. Min qabl. Seterusnya dalam ayat 114, di sini bertemu lagi dengan ya mati sebelumnya baris atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Li ini pendek, maka kita matikan. Letaknya pada akhir. Ini mat lain, maka ini harus kita panjangkan. Contoh, wa zulafam minal lail. Minal lail. Lail. Kita panjangkan minimum 2 harakat. Seterusnya dalam ayat 1 surah Yusuf, kita bertemu lagi dengan huruf fawatihus swar. Maka ini harus dibaca satu-satu. Jangan dibaca ala-ra, tapi alif, lam, ra. Alif, lam, ra. Alif ini pendek, la ini 6 harakat, ra ini 2 harakat. Kita baca alif, lam, ra. Alif, lam, ra. Seterusnya dalam ayat 8 dan 9, di sini ada pada awal ayat yang tidak ada baris. Maka di sini ada 2 cara baca. Yang pertama kita mulai dari sini, yang kedua kita baca dari ayat sebelumnya. Jadi sekarang kita bahas pada cara yang pertama. Cara yang pertama ini berlaku hukum hamzah wasl. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasl. Jadi hamzah wasl melihat huruf yang ketiga. Jika huruf yang ketiga baris depan, maka hamzah wasl baris depan. Dibaca uqtulu Yusuf. Uqtulu. Uqtulu. Ini dibaca Cara yang kedua dari ayat sebelumnya. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasl ya. Ini berlaku hukum nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang barisnya 1, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang barisnya 1, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Contoh, inna abana lafi dhalalim mubin. Ini qatulu Yusuf. Mubin ini qatulu. Mubin ini qatulu. Seterusnya dalam ayat 11, di sini ada bacaan ismam. Ini bacaan ismam. Ini tandanya kalau dalam mushaf Indonesia di sini ada ditulis ismam. Berkenaan dengan bacaan ismam ini saya pernah bahas, lihat link di atas. Dan di sini saya akan jelaskan sedikit secara ringkas. Di sini ada nun tasydid, bermakna di sini ada 2 nun. Nun pertama baris mati, nun yang kedua baris di atas. Maka ketika nun yang pertama ini, mulut kita ini kita manyunkan, kita monyongkan. Baru nanti ketika baris di atas kita kembalikan semula bibir kita tersebut. Contohnya, la ta'maunna. La ta'maunna. La ta'maunna. Jadi ketika nun pertama kita manyungkan, kita monyongkan mulut kita, baru ke nun yang baris di atas. Ta'maunna. Selanjutnya dalam ayat 15 dan 17, di sini ada ba mati diiringi tasydid. Ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita berhenti sejenak atau 2 detik, setelah itu baru kita pantulkan. Fi ghayabatil jub. Jub.
Berhenti sejenak baru pantulkan. Ghayabatil jub. Di sini ada dua huruf mati. Hamzah mati. Bu ini pendek, maka kita matikan. Dua-duanya kita baca. Fa'akalahu dhi'b. Kebetulan ba mati ini qalqalah, ada pantulan. Fa'akalahu dhi'b. Seterusnya dalam ayat 23, di sini di ujungnya ada ya yang berbaris di atas. Maka kalau kita berhenti di sini, kita matikan ya ini. Contoh, ahsana mathwai. Kita panjangkan wa baru matikan ya. Mathwai. Mathwai. Seterusnya dalam ayat 34, di sini ada nun tasydid. Hukumnya dengung, wajibul gunnah. Maka kalau berhenti tetap kita dengungkan. Fasarafa anhu kaidahun. Kaidahun. Tetap kita dengungkan kalau berhenti. Selanjutnya dalam ayat 38, di sini ada yang baca abaiyah. Iya. Ini bukan baris di atas tapi tanda mat. Tanda mat ini punya i. Jadi i ini panjang sebab tanda mat dan ia mati. Contoh, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Abai. Ini panjang sebab tanda mat dan ya mati. Di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. In ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya pada akhir. Ini mat lain. Ini harus kita panjangkan. Dan hamzah ini kita matikan. Ada bunyi a-nya. Contoh, an-nusyrika billahi min syai'. Seterusnya dalam ayat 21, di sini ada ya panjang alif kecil. Dan ini yang tidak ada baris ini juga ya. Ini ada yang tertinggal. Ada yang ramai tertinggal baca. Padahal ini ya yang berbaris di atas. Contoh, fi ru'ya in kuntum. Ru'ya in kuntum. Seterusnya dalam ayat 45, di sini ada sifir mustatil. Ini. Jadi ini menjadi pendek karena ada sifir ini. Kita pendekkan ini. Waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum. Jadi itulah bacaan sulit dalam juz 12. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.